Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Saupini. Ya. Pada kali ini kita akan mencoba belajar sesuai dengan materi yang akan kita pelajari eh, di silabus mata kuliah ini, yaitu terkait web service. Ya. Nah, kali ini akan kita pelajari yang pertama nanti terkait pengertian web service, kemudian saya terangkan hubungannya dengan arsitektur web service, dan terakhir akan saya sampaikan contoh web service yang diimplementasikan di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, yang pertama kita jelaskan dulu, kita pahami dulu terkait web service ya. Di situ dikatakan atau disampaikan bahwa web service adalah layanan perangkat lunak yang mendukung interoperabilitas, di mana yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah interaksi dan komunikasi dengan sistem yang berbeda di dalam jaringan. Jadi sebuah device, sebuah perangkat lunak ataupun sebuah database ataupun alat itu bisa saling terintegrasi, saling berkomunikasi hanya dengan menggunakan jaringan. Nah, istilah itulah yang disebut dengan istilah web service. Kemudian yang kedua, ya ini terkait arsitektur ya. Jadi ini yang saya gambarkan adalah contoh sederhana. Kalau kita bicara arsitektur secara luas ya kompleks banget ya. Tetapi di sini saya kasih contoh arsitektur dari web service dalam suatu lingkup kecil ya, bukan lingkup yang lebih besar. Nah, di sini yang pertama ada beberapa komponen yang harus ada, ya, yang jelas harus ada namanya internet, yaitu hukumnya wajib, karena web service itu kan memang melalui jaringan internet. Kemudian ada namanya klien, ya. Jadi klien itu yang mengkonsumsi, yang menggunakan, yang memanfaatkan web service. Kemudian ada namanya database, ya. Ini database itu adalah entitas ya. Jadi dari klien komputer, database, terus nanti mungkin ada namanya software, atau ada namanya alat, atau mesin dan sebagainya. Itu juga nanti dimaksud dengan entitas. Tapi di contoh ini entitasnya adalah dua, yaitu database dengan klien komputer. Kemudian ada namanya web server. Nah, ini web server adalah tempat di mana web service itu diletakkan. Jadi antara klien dengan web server, dia akan terhubung melalui internet ya, terhubung melalui internet dan bisa melakukan namanya request ya. Jadi request ini bisa jadi request terhadap sebuah file, atau request terhadap sebuah data, atau request untuk mengunduh data. Ya, ini macam-macam bentuk request. Sama seperti ketika kita membuka sebuah web ya, ketika kita ketik misalkan UDB ACID, kita enter, itu sebenarnya kita sudah melakukan request ke web servernya UDB. Nah, ketika request itu terjadi, maka web server akan melakukan istilahnya pembacaan. Apa sih yang diminta itu? Jadi ketika klien itu request ke sini ya, misalkan request get ya, get data ya, get data. Nah, ini tulisan saya kurang bagus ya. Get ya, get itu artinya meminta data. Nah, ini akan dibaca oleh web server. Nah, web server akan mencari data yang diminta itu apa sih sebenarnya. Nah, itu dicari ke database menggunakan MySQL query. Jadi mengquery ke database, database akan menemukan data yang dicari. Ketika database menemukan data yang dicari, maka database akan memberikan data itu kepada web server. Nah, web server inilah yang akan merespon kepada klien berupa format JSON ya. Jadi format JSON ini adalah format yang paling banyak digunakan di dunia web service ya. Sebenarnya ada banyak formatnya, ada format XML, ada format WSDL, tetapi
di era teknologi saat ini yang paling umum digunakan adalah format JSON gitu. Nah, terkait ini ya, terkait arsitektur ini sebenarnya kalau kita tambahkan lagi itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan ya. Karena bisa jadi web server ini tidak ke database, bisa juga ada web server yang lain ya. Misalkan di sini ada bank misalkan. Ya, ada bank di mana ketika nanti yang diminta datanya adalah terkait pembayaran, terkait saldo atau terkait nomor virtual account, maka web server ini akan mengontak web service-nya bank. Jadi web server tidak selalu connect dengan database ya. Web server bisa juga meneruskan permintaan dari klien ya, permintaan klien ke web server. Ternyata data yang diminta adalah data terkait pembayaran, maka web server ini tidak minta ke database tapi mintanya ke web service-nya bank. Bisa dibayangkan kalau teman-teman di sini misalnya belanja online ya, belanja online di situ sudah memasukkan ke keranjang, kemudian check out ya. Nah, ketika check out itu pasti ada permintaan mau metode bayarnya mau pakai apa? Mau pakai GoPay, mau pakai Dana, mau pakai transfer atau pakai Visa atau pakai yang metode lainnya atau COD dan sebagainya. Nah, ketika menggunakan GoPay, otomatis web servernya toko online itu akan mengontak atau menghubungi pihak GoPay-nya. Jadi pihak GoPay pun sudah punya web service sendiri ya. Jadi si toko online-nya tidak perlu repot-repot mengembangkan aplikasi dari sisi GoPay-nya karena memang GoPay itu sudah punya web service sendiri. Nah, bisa dibayangkan di sini bahwa antara web service yang ada di web server yang kita miliki dengan web service yang miliknya bank itu bisa saling berkomunikasi ya. Jadi ini yang unik di dunia web service. Jadi ada istilah lainnya, ada namanya cloud computing. Jadi semua proses itu di cloud. Tidak perlu admin di sini ya. Tidak perlu adminnya ngetik atau ngontak ke bank, ngontak ke GoPay bahwa ada transaksi dari pihak klien, tidak perlu. Semua yang bekerja adalah web servernya atau web service-nya. Nah, itu sedikit gambaran terkait arsitektur dari web service. Oke, berikutnya ya. Nah, ini materi yang terakhir ya, terkait bagaimana sih sistem pembayaran yang di UDB. Ini sebenarnya sudah kita kembangkan bahwa pembayarannya itu bisa melalui ATM, bisa melalui m-banking, bisa melalui internet banking, bisa melalui OVO, Dana, GoPay, dan seterusnya ya. Nah, semuanya itu akan terhubung dengan web service yang ada di Duta Bangsa. Jadi belum sampai ke teller, belum sampai ke bank. Jadi dari ATM itu langsung kontak ke web service-nya UDB. Apakah ada tagihan atau tidak? Kalau tidak, maka nanti akan muncul error di ATM. Ya, begitu juga nanti di m-banking, internet banking, dan OVO. Nah, di web service ini ya tidak sederhana ini ya. Di dalamnya itu terhubung dengan sistem akademik, terhubung dengan sistem keuangan ya. Jadi ini kalau kita jabarkan ya sebenarnya ada web service lagi, yaitu web service-nya Siakat, web service-nya sistem keuangan dan sebagainya. Ya, jadi sistem pembayaran yang ada di Duta Bangsa itu tidak hanya terhubung dengan database-nya keuangan ya, tapi juga terhubung dengan web service-nya keuangan, terhubung dengan web service sistem akademik. Nah, ketika ada request pembayaran, maka web service ini akan mengontak web service-nya bank. Apakah pembayaran itu dapat diterima oleh bank atau enggak? Karena hal pertama kan dicek dulu tagihannya ada enggak. Oh, ada tagihan misalkan 100.000. Nah, ketika ada tagihan maka pembayarannya akan diteruskan kepada bank. Tapi ketika banknya nolak, artinya menolak itu bisa jadi karena mungkin ada kendala di database bank, banknya lagi down atau lagi offline, misalkan lagi offline, maka web service ini akan mengembalikan lagi ke web service UDB. Maka akan terjadilah gagal transfer atau gagal bayar.
Begitu juga nanti yang bayar di teller ya. Mungkin yang nggak punya ATM, nggak punya nggak punya rekening gitu, punyanya uang tunai, ya dia kan pasti setor tunai ke teller. Nah, teller pun dia akan ngecek dua arah, satu web service, satunya web service-nya bank. Karena memang kalau uang diterima kan pasti langsung masuk ke bank. Maka dia akan kontak dua web service secara langsung. Nah, ketika dua web service ini berkomunikasi, oh tagihannya benar 100.000 enggak? Kalau iya, maka tellernya akan dapat notifikasi bahwa pembayaran bisa diterima. Tapi ketika pembayarannya nominalnya nggak sama, maka teller akan mendapat notifikasi bahwa pembayaran akan ditolak. Nah, seperti itu gambaran yang ada di sistem pembayaran di Udutaka.